Jika 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dicampur dengan 25 ml larutan CH3COONA 0,2 molar dengan tetapan asam atau Ka-nya, Ka dari CH3COOH itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah tentukanlah pH campuran. Oke, sahabat excellence semuanya, kalau kita lihat soal ini adalah soal tentang larutan penyangga. Kita lihat larutannya. Larutannya di sini ada larutan, oke, kita ganti warnanya dulu. Ada larutan CH3COOH dengan larutan CH3COONA. Ya. CH3COOH itu adalah termasuk dalam asam lemah. Ya. Kemudian CH3CONA ini adalah basa konjugasinya. Basa konjugasinya atau sering disebut sebagai garamnya. CH3COONA itu diperoleh dari CH3COOH yang direaksikan dengan NaOH. Jadi adik-adik ingat lagi bahwa larutan penyangga atau yang kita sebut sebagai buffer itu adalah reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, atau kebalikannya, basa lemah dengan asam kuat. Nah, ketika asam lemah kita reaksikan dengan basa kuat, atau kebalikannya, basa lemah kita reaksikan dengan asam kuat, dia akan menghasilkan garam. Ya, akan menghasilkan garamnya, atau kalau asamnya lemah berarti akan menghasilkan basa konjugasinya. Kalau basanya yang lemah berarti akan menghasilkan asam konjugasinya. Jadi cara mereaksikannya itu sangat mudah sekali adik-adik. Kalau khusus untuk larutan penyangga, adik-adik ingat saja bahwa reaksi terakhirnya atau hasil akhirnya dia akan selalu menghasilkan H2O. Akan selalu menghasilkan H2O. Jadi H2O-nya itu, ini kan artinya H-nya 2, O-nya 1. Jadi kita ambil H di sini 1, O di sini 1. Berarti sudah H-nya baru 1 ya. Kemudian kita ambil lagi H di sini 1. Maka H sudah 2, O-nya 1. Maka yang tinggal itu adalah CH3COONA. Ya, makanya CH3COONA ini disebut sebagai basa konjugasi atau garam ya dari percampuran CH3COOH ditambahkan dengan NaOH. Nah, kita ingat lagi bahwa rumus dari untuk menghitung besarnya pH suatu larutan penyangga. Nah, karena dia ini bersifat asam, ya, bersifat asam, maka yang kita cari itu adalah sebelum kita tentukan pH, kita akan menentukan nilai H+-nya terlebih dahulu. H+, kita ingat lagi rumus untuk rumus untuk larutan penyangga untuk yang asam itu rumusnya adalah Ka kita kalikan dengan mol, ya, mol asam kita bagi dengan mol garam, ya, kita bagi dengan mol garam. Atau kalau dia basa berarti mol basa kita bagi dengan mol garamnya. Jadi yang diambil yang lemah dan maksudnya mol asam lemah ya, mol asam lemahnya dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya. Kalau dia basa kuat berarti mol kalau basa lemah berarti mol basa lemah dengan mol garamnya. Nah, kita masukkan nilai Ka-nya. Ka-nya itu nilainya adalah 2, kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. Nah, di sini kan yang diminta di rumus itu kan adalah nilai mol asam lemahnya. Sedangkan yang diketahui di sini, kita lihat ya, yang diketahui untuk CH3COOH itu yang diketahui itu adalah nilai molaritasnya. Nilai molaritasnya itu adalah 0,1 molar dan volumenya itu adalah 100 ml.
Nah, untuk menentukan nilai molnya, adik-adik ingat lagi rumus mol ya. Rumus mol itu, adik-adik ingat lagi bahwa mol itu jika konsentrasi atau molaritas dan volumenya diketahui, maka mol itu bisa kita cari dengan mengalikan molaritas dengan volumenya. Jadi molaritasnya adalah 0,1, kita kalikan dengan 100, maka hasilnya di sini adalah 10 milimol. Kenapa milimol? Karena satuan di sini tidak kita rubah karena masih dalam mililiter. Jadi kalau adik-adik ingin merubahnya jadi liter juga tidak apa-apa, nanti dia satuannya akan langsung jadi mol, ya. Apakah ini tidak perlu kita rubah jadi mol? Ya, tidak usah dirubah jadi mol, cukup biarkan saja dalam bentuk milimol ya. Kemudian yang diketahui lagi selain CH3COOH itu adalah CH3COONa ya. Nilainya itu diketahui molaritasnya itu adalah 0,2, sedangkan volumenya adalah 25. Nah, ini adalah molaritasnya dan ini adalah volumenya. Nah, sama halnya dengan yang di atas, untuk menentukan molnya kita cukup kalikan molaritas, kita kalikan dengan volumenya. Molaritasnya adalah 0,2, volumenya adalah 25, maka 0,5 kita kalikan 25 itu hasilnya adalah 5 milimol ya. Oke, adik-adik. Nah, di sini karena untuk menghitung konsentrasi H+ itu adalah Ka, kita kalikan dengan mol asam lemah, kita bagi dengan mol garamnya. Nah, kita cukup karena tadi sudah kita hitung nilai molnya, kita tinggal masukkan saja mol asam lemahnya, berarti mol dari CH3COOH itu nilainya adalah 10. Oke, nilainya adalah 10 milimol. Kemudian kita masukkan lagi mol garam. Nah, garamnya itu adalah CH3COONa. Nilainya adalah 5 milimol. Oke, nah kan 5 milimolnya ini boleh kita coret ya karena sama. Maka ini hasilnya adalah 2, kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. 10 bagi 5 itu adalah 2. Jadi 2 kalau kita kali 2 hasilnya adalah 4, kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. Satuannya adalah molar ya, molaritas. Karena yang ditanyakan adalah konsentrasi dari H+. Apakah sampai di sini? Jawabannya tentu saja tidak. Karena yang ditanyakan adalah pH. Nah, karena dia asam, maka untuk menghitung pH ya langsung aja kita gunakan rumusnya, itu adalah min log konsentrasi H+. Maka min log kita masukkan konsentrasi H+ yang sudah kita dapatkan, yaitu 4 kali 10 pangkat min 5. Ingat lagi sifat logaritma. Nah, di sini untuk cara mudahnya adik-adik ya, kalau merubah bentuknya min log 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan ada pangkat negatif ya, jadi 5-nya kita bawa ke depan. Nah, tinggal ikuti saja dikurang log 4. Nah, seperti itu ya. Jadi pH-nya itu adalah 5 dikurangkan dengan log 4. Soal nomor 2. Jika 4,48 liter gas NH3 dalam keadaan STP dialirkan ke dalam 1 liter larutan NH4Cl 0,1 molar dengan tetapan basanya atau Kb untuk NH4OH adalah 2 kali 10 pangkat min 5, tentukanlah pH setelah semua gas bercampur dengan NH4Cl. Nah, sahabat excellent semuanya, kalau kita lihat soalnya masih menanyakan tentang pH. Nah, apakah ini juga merupakan soal larutan penyangga? Jawabannya tentu saja iya. Kenapa? Nah, kita lihat senyawa yang diketahui atau larutan, ya lebih tepatnya larutan yang diketahui atau larutan yang dicampurkan itu adalah larutan, oke kita ganti warnanya, itu adalah larutan NH3 dengan NH4Cl. NH3 ini, nah NH3 ini adik-adik kalau ragu ya, NH3 ini bentuk lainnya, jadi dia sama saja dengan NH4OH. Jadi sama ya, NH3 itu adalah, nah boleh dikatakan penulisan lain untuk NH4OH ya. NH4OH ini termasuk ke dalam basa lemah. Sedangkan NH4Cl ini adalah asam konjugasinya. Ya, adalah asam
konjugasinya. Nah, NH4Cl itu diperoleh dengan mereaksikan NH4OH, ya, mereaksikan NH4OH ditambahkan dengan HCl. Maka hasilnya adalah, ingat tadi bahwa reaksinya akan selalu menghasilkan H2O. Ya, H2O. Jadi kita di sini cuma punya satu H, ya, kita ambil H-nya di sini satu. Di sini kita ambil H-nya satu dan O-nya satu. Maka terbentuklah H2O. Yang tinggal itu adalah NH4Cl. Nah, karena NH4OH tadi itu adalah basa lemah, ya, karena dia adalah basa lemah, sedangkan HCl ini adalah asam kuat, ya, adalah asam kuat. Nah, ketika basa lemah direaksikan dengan asam kuat, maka terbentuklah yang disebut dengan asam konjugasi, ya, asam konjugasi. Jadi adik-adik, kalau di sini basa lemah berarti dia akan menghasilkan asam konjugasi. Kalau dia asam lemah berarti akan menghasilkan basa konjugasi. Jadi kebalikannya, ya, atau sering juga sebut sebagai garamnya. Nah, karena di sini ada basa lemah dan ada asam konjugasi, ya, ini sudah pasti adalah larutan penyangga. Karena larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan basa lemah atau asam lemah dengan asam kuat atau basa kuat yang menghasilkan asam konjugasi atau basa konjugasi atau garamnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia kan bersifat basa, ya. Kalau bersifat basa, untuk menentukan pH, ya, kita harus cari konsentrasi dari OH-nya. Kalau dia asam, berarti kan yang dicarikan adalah konsentrasi H+-nya, ya. Kalau dia basa berarti konsentrasi dari OH-nya. Nah, rumusnya sebenarnya hampir sama. Nah, sama seperti asam tadi, cuma di sini kita ganti jadi Kb. Kb kita kalikan dengan kita kalikan nih, kita hapus dulu, ya. Kita kalikan dengan mol, ya. Oke, kita kalikan dengan mol basa lemah. Oke, kita kalikan dengan mol basa lemah, kita bagi dengan mol basa kuat, ya. Mol garamnya, ya. Mol garamnya atau mol asam konjugasinya. Oke, sama saja, ya, konjugasi. Nah, kita masukkan nilai Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena dimintanya mol, kita harus cari mol terlebih dahulu. Kita lihat di sini tadi ada NH3, ingat, ya, NH3 tadi sama juga dengan NH4OH, ya. Maksudnya penulisan lain dari NH3 itu adalah NH4OH. Itu yang diketahui itu adalah volume. Nah, volume, ya. Volumenya adalah 4,48 liter. Tapi dalam keadaan STP. Oke, dalam keadaan STP. Ingat lagi, menentukan mol dalam keadaan STP. Menentukan mol dalam keadaan STP itu adalah volume kita bagi dengan 22,4. Volumenya itu adalah 4,48, sedangkan 22, maksudnya kita bagi dengan 22,4, ya. Jadi 4,48 kalau kita bagi dengan 22,4 itu hasilnya adalah 0,2 mol. Ya, 0,2 mol. Nah, kenapa di sini mol? Karena di sini satuannya liter. Jadi dia langsung berubah jadi mol, ya. Nah, kemudian yang diketahui lagi di sini itu adalah NH4Cl. Ya, NH4Cl itu konsentrasinya adalah 0,1 molar, sedangkan volumenya, volumenya itu adalah 1 liter. Nah, ini tinggal kita kalikan saja untuk menentukan mol. Rumusnya itu tadi adalah konsentrasi kalikan dengan volume. Konsentrasinya adalah 0,1, sedangkan volumenya adalah 1 liter. Nah, jadi 0,1 kali 1 itu adalah 0,1 mol. Sudah langsung mol, ya, karena di sini sudah dalam liter. Jadi kalau volumenya masih dalam mililiter, nanti jawabannya dalam milimol. Nah, ini tinggal kita masukkan saja mol. Oke, tinggal kita masukkan saja mol basa lemahnya itu adalah, ya, mol basa lemahnya yang ini, ya, NH4OH tadi itu kita dapatkan 0,2
Kemudian mol garamnya tadi NH4Cl ya, kita dapatkan 0,1. Nah, ini hasilnya 2. Kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. 0,2 kalau kita bagi 0,1 hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 4. Kita kalikan dengan 10 pangkat min 5 molar. Nah, karena dia ditanya adalah pH, nah beda ya dengan konsentrasi H+ kan kita langsung ke pH. Nah, kalau ini kita cari pOH dulu. Nah, kita cari pOH dulu. Rumusnya adalah min log konsentrasi OH min. Masukkan nilainya min log OH minnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, gunakan caranya. Caranya itu adalah 5-nya ya, jadi 5-nya kita bawa ke depannya 5, tinggal ikuti saja dikurang log 4. Nah, baru kita bisa menentukan pH-nya. pH-nya itu adalah rumusnya kalau untuk basa 4 dikurangkan dengan pOH, yaitu 14 ya, 14 dikurang pOH, 14 kita kurangkan dengan, nah kita buat kurungnya 5 dikurang log 4. Nah, adik-adik tinggal buka kurung saja, 14 kita kurang 5, itu hasilnya adalah 9, negatif kali negatif ya, negatif kali negatif itu positif log 4. Jadi jawabannya adalah 9 ditambah log 4.